Pemirsa, kesaksian Susi, salah satu asisten rumah tangga Verdi Sambo Putri Chandrawati menguak berbagai kejanggalan. Hakim mencap Susi kerap berbohong, bahkan mengancam akan mempidanakan Susi. Di sisi lain dari kesaksian Susi, kita mendapatkan gambaran lebih jelas soal sosok Kuat Ma'ruf, sopir pribadi Putri Chandrawati yang memiliki pengaruh kuat di antara para ajudan dan ART keluarga Sambo Putri. Apakah cerita pelecehan seksual di Magelang adalah cerita settingan belaka seperti kata hakim? Inilah kontroversi selengkapnya Fiksi Susi. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Jadwal kegiatan saudara Putri pada waktu tanggal 7 Juli di rumah Magelang. Tanggal 7 Juli, Ibu diatur supaya nggak ketahuan bohongnya, diatur, ngomong yang baik. Saya mau nanya sama saudara, masuk akal nggak sih cerita saudara ini? Sementara saudara menemukan saudara Putri tergeletak, saudara minta tolong, dijawab sama saudara bercerita tadi, saudara Kuat dengan saudara Joshua berantem, jangan kau naik. Masuk akal nggak? Om Kuat naik ke lantai 2. Terus? Habis itu Om Kuat lihat Joshua mungkin di bawah mau naik ke atas. Kok mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Kalau saudara berbohong terus begini, seharusnya saudara ikut duduk di sini sebagai tersangka, sebagai terdakwa. Terdakwa, bagaimana atas keterangan saksi ini? Mohon izin yang mulia. Ya. Untuk keterangan dari saudara saksi, Mas, banyak yang bohong ya. Bersatu membahasnya sudah hadir 5 orang narasumber di studio Metro TV. Yang pertama adalah kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selanjutnya pakar hukum pidana Jamin Ginting. Berikutnya pakar mikro ekspresi Handoko Gani. Kemudian kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Dan adik kandung Brigadir Yosua, Bribda Mahareza Rizky Huta Barat. Selamat malam Bapak-Bapak, selamat malam Reza. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Dan pemirsa, sebelumnya kami informasikan juga bahwa kami telah berusaha untuk mengundang dari kuasa hukum Sambo Putri maupun kuasa hukum Kuat Ma'ruf, tapi tidak dapat memenuhi undangan kami di kontroversi. Untuk itu saya akan langsung mulai dialog pada malam hari ini, tapi sebelum itu kita simak dulu pernyataan Susi berikut ini. Ke rumah aja lah yang malam, kejadian malam seperti yang kamu ceritakan di BAP. Siapa? Jam 10 malam ya? Jamnya saya tidak tahu, Pak. Lupa lagi. Siap. Ya? Habis. Makanya jangan ingat-ingat cerita yang di narasi-narasi itu tidak perlu. Sekarang itu apa yang kau alami aja. Habis itu saya beres-beres di dapur, masih di dapur. Gak lama Om Joshua keluar ke arah kamar ART gitu kan, masuk ke arah ibu. Untuk mengangkat ibu, untuk mau dipindahin ibu ke atas. Terus belum sempat ngangkat, tapi mau itu kan. Terus siapa belum sempat ngangkat? Makanya apa ceritamu itu yang inilah berurutan, belum sempat ngangkat. Iya, belum. Kamu tahu? Kan Om Kuat kan di situ masih ngobrol sama ibu. Datanglah si Om Joshua. Habis itu dia jalan ke arah ibu. Iya. Ada Om Kuat juga di sana. Kenapa kamu bilang di BAP penyidik bahwa Joshua sudah mengangkat Ibu PC? Coba, udah lupa lagi tuh? Tidak, saya yang benarnya yang mana? Belum ini di BAP itu belum ingat pasti apa yang sebenarnya. Ini melalui ketua majelis ya. Saya harap ini dihadirkan terus di dalam persidangan ini. Terutama kami mau menggali motifnya ini, pembunuhan ini. Peristiwa tanggal 4 Juli. Bang Roni, kalau menurut Icat sebetulnya bagaimana peristiwa angkat-mengangkat pada tanggal 4 Juli itu? Iya, peristiwa tanggal 4 Juli itu kan klien saya itu dipanggil. Jadi ketika PC itu di sofa, kemudian klien saya itu dipanggil sama almarhum untuk membantu almarhum mengangkat
PC. Nah di situ mereka berdua coba maju, tetapi tidak terjadi karena klien saya melihat bahwa Bu PC bilang tidak usah diangkat. Kemudian yang disampaikan oleh Susi bahwa klien saya sampaikan jangan gitu. Klien saya kan seolah-olah menegur almarhum, jangan gitu bang. Ya. Faktanya tidak. Ica tidak ada bilang begitu ya? Ica tidak bilang seperti itu. Jadi itu yang kemarin kami koreksi ya. Baik. Jadi kami meragukan keterangan dari Susi. Oke. Kenapa Yosua mengajak Icat untuk mengangkat Putri? Apakah Putri memang minta diangkat karena sakit atau bagaimana? Posisinya kalau Richard sampaikan bahwa Putri sedang tidak enak badan. PC sedang tidak enak badan. Dan memang minta diangkat atau tidak? Nah posisinya tuh klien saya cuma diajak aja. Melihat minta diangkat atau tidak itu tidak terlihat sama Dan klien saya karena dia dari samping ya, dari garasi. Dan akhirnya yang mengangkat atau membawa PC ke atas siapa? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua kami bertanyakan, karena tanggal 4 katanya ada di dalam BAP itu kan ada bopong-bopongan ya, angkat. Tetapi tanggal 5-nya klien saya sampaikan bahwa mereka ke Taruna Nusantara, kemudian ke Jogja, ke mall. Itu artinya apa? Bahwa sebenarnya menurut penglihatan klien saya bahwa tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Tidak ada masalah di tanggal 4 itu. Betul, sebetulnya. tidak Tapi ada menurut masalah. pihaknya Sambo, dugaan pelecehan seksual itu sudah mulai terjadi pada tanggal 4 itu. Ya itu klaimnya pengacaranya Sambo, tetapi kan saya berpatokan pada keterangan klien saya ya. Oke. Karena klien saya tanggal 5 mereka ke mall, klien saya nunggu di mobil, sempat berbicara sama almarhum, semuanya baik-baik saja. Masih baik-baik saja. Iya. Oke. Reza, saya ingin tanya ke Reza, Bang Yos ada cerita sesuatu tidak ke Reza soal apalah? Mungkin ada kejadian atau apa sesuatu yang dia rasakan selama ada di Magelang? Kalau untuk Bang Yos itu gak pernah cerita apa-apa ya kak ya. Untuk masalah pekerjaan kayak mau dia sakit ataupun capeknya masalah kerja gak pernah. Dan aku juga gak pernah mau ganggu Bang Yos. Kalau sewaktu-waktu Bang Yos pergi ke Magelang. Karena emang tahu kan kalau misalnya di Magelang tuh kerjaan Bang Yos pasti lebih double, lebih banyak lagi. Jadi waktu Bang Yos pergi dari awal hari itu ke Magelang sampai balik ke Jakarta, nggak pernah saya ganggu untuk saya telepon atau hubungi gitu sih Kak. Tidak pernah, oke. Tapi betulkah pada tanggal 3 atau 4 Juli Reza dikirimi Putri foto Bang Yos lagi menyetrika? Oh ya itu tanggal 3 hari Minggu. Tanggal 3 hari Iya, Minggu. jadi waktu itu awalnya kan emang biasa kita kayak setiap hari Minggu tuh sering chat-chatan lah entah antara dengan Bu PC yang ngechat saya duluan atau saya yang ngechat Bu PC duluan untuk mengucapi selamat hari Minggu gitu. Jadi kebetulan tanggal 3 itu saya yang ngucapi dulu, ibu itu membalas terus sorenya di-chat kembali itu sambil mengirim foto Bang Yos lagi nyetrika. Intinya memuji Bang Yos ya? Iya, muji. Bangnya kakaknya luas banget nyetrikanya sampai bingung nih gajinya berapa. Sini dek, susul kakaknya ke Magelang bantuin gitu. Bu PC sering seperti itu? WA-an, kemudian mungkin chat santai atau memuji Bang Yos ke Reza? Kalau isi chatnya paling sering itu kalau hari Minggu pasti kayak ngucapin selamat hari Minggu. Kadang-kadang juga nggak tentu harinya kak ya. Kadang beliau juga bilang, dek sini dek ke Saguling kalau memang lagi off istirahat dan makan di rumah Saguling aja gitu. Jadi memang seramah itu ya? Iya, dulu seramah itu sama saya. Sampai ke anggota keluarga ajudan yang lain, apakah seperti itu juga Reza? Saya kurang tahu kak ya kalau untuk sama ajudan yang lain. Kalau sama mendiang saya lihat juga ramah juga, sama saya juga ramah. Dan terakhir Reza berkomunikasi dengan Ibu PC itu tanggal 3 itu atau masih ada lagi? Tanggal 3. Tanggal 3 Juli Tanggal terakhir. 3, ya. Oke, baik. Pemirsa, saya ingin memutarkan kembali. Kami telah merangkum sejumlah kesaksian Susi dan sebagian telah dibantah oleh saksi lainnya. Kita simak berikut ini.
Bang Kamarudin, menurut Abang apa sebetulnya yang sedang dikejar hakim dari pertanyaan soal Sambo PC lebih sering tinggal di rumah mana, pernah ribut atau tidak, siapa yang melahirkan anak keempat mereka? Kalau saya menganalisa, hakim kepingin tahu tentang hubungan PC dengan Ferdy Sambo. Apakah selama ini baik-baik saja atau tidak. Karena waktu itu kan saya pernah mengumumkan di media bahwa mereka ini sebenarnya sudah lama tidak akur ya. Di mana Ferdy Sambo tinggal di rumah Jalan Bangka, Putri Chandrawati di rumah Saguling. Nah, kemudian tentang Susi. Susi itu sebetulnya orang yang sangat tidak nyaman dalam memberi keterangan. Karena polisi kurang pandai. Harusnya polisi memisahkan Susi dari rumah Saguling atau dari kekuasaan daripada Ferdy Sambo dan PC. Kalau mau digunakan dia sebagai saksi untuk menerangkan yang sebenarnya. Tetapi bagaimana caranya meminta keterangan yang sebenarnya dari Susi seorang ART, tetapi di sisi lain kita taruh dia di rumah itu. Itu sama saja kita menyuruh Susi untuk bunuh diri. Karena dia menerima gaji dan upah dari PC sampai hari ini, tetapi kita menyuruh dia untuk melawan majikannya. Ini kan kekonyolan, inilah kesalahan negara ini. Harusnya. Jadi menurut Anda Susi ini berada dalam tekanan karena masih. Betul, harusnya polisi dan jaksa minta tolong Sambo kepada saya supaya saya pekerjakan di kantor saya atau di rumah saya. Saya tadi melihat wajahnya, saya tadi melihat matanya Susi, dia berbohong. Karena dia setiap kali memberi keterangan, gerakan matanya itu ke kanan, hitamnya itu. Artinya tidak pernah terjadi yang diterangkan itu. Karena kalau sudah pernah terjadi, itu pasti terekam di dalam subconscious mind, yaitu alam bawah sadar, yaitu otak belakang, otak bawah. Jadi kalau seseorang berbicara misalnya begini, ketika ditanya, dia misalnya matanya ke kanan, itu nyari-nyari, belum pernah terjadi. Nanti ada pakar mikroekspresi yang bisa menggali soal itu. Tapi kalau menurut Bang Kamarudin, apakah Susi itu sebetulnya adalah saksi mahkota? Susi harusnya saksi mahkota, sekiranya dia dikeluarkan dari kandang serigala itu. Tetapi sepanjang dia ditaruh di dalam kandang serigala, apa yang bisa kita harapkan dari Susi? Maka dulu ketika saya mengungkap kasus IKTP dan Hambalang, itu karyawan-karyawan bagian keuangan sampai supirnya saya rekrut kerja sama saya. Kau di sana dibayar berapa? Misalnya 5 juta, aku kasih kau 10. Oke, berarti Kerja masih ada relasi kuasa kan ya, begitu. yang akhirnya membuat Susi tidak leluasa. Mas Handoko, karena sudah disinggung oleh Bang Kamarudin soal ekspresi Susi dan sebagainya, tadi kita juga lihat. Menurut Anda, apakah itu memang adalah ciri orang yang berbohong atau berada dalam tekanan? Kalau ciri orang yang dalam tekanan betul, tapi kalau ciri orang yang berbohong tidak 100% seperti itu. Jadi bisa seperti itu, bisa juga tidak. Tergantung orangnya, tergantung situasi kondisinya, tergantung juga kondisi emosionalnya. Kalau kembali ke Susi, yang terjadi pada Susi ini kan kombinasi. Kita punya 3 dugaan. 1, Susi ini memang diatur dalam sebuah skenario. 2, Susi ini tidak tahu dia diperalat. Ya, dikondisikan, situasikan, ikut. Tanpa sadar jadilah dia seorang saksi. Ketiga, Susi ini karakternya itu nggak cocok kalau di interview dengan cara seperti itu. Karena ada beberapa orang kalau di interview dengan cara seperti itu, yang ada dia gemeteran, ada yang sampai terkencing-kencing dan kacau semuanya. Cara yang mana yang Anda maksud? Ditekan, dibilang berbohong? Ya, ini kan unik. Cara yang dilakukan oleh hakim itu adalah sebuah teknik interview yang sangat khusus. Yaitu sebuah teknik interview yang hanya digunakan ketika mengejar sebuah pengakuan. Yang artinya kalau sudah mengejar sebuah pengakuan, sudah ada sebuah hipotesa, bahkan mungkin bukti-bukti bahwa yang bersangkutan ini berbohong. Itu sebuah teknik yang khusus sekali, yang khas memang dikejar, makanya keluar pernyataan-pernyataan, sudahlah kau berbohong, sudahlah, seperti diatur. Kenapa kira-kira hakim memilih teknik seperti ini? Apakah hakim sudah memiliki informasi sebelumnya atau dengan keyakinannya atau dibandingkan dengan BAP? Bang Jamin boleh dijawab nanti, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Kontroversi akan kembali sesaat lagi.